Revan Adiputra menjalani hari-harinya dengan ritme yang kaku dan dingin, seolah seluruh hidupnya dipaksa berjalan dalam jalur yang tak pernah ia pilih. Sebagai direktur muda pewaris perusahaan raksasa, ia terbiasa mengambil keputusan besar setiap hari. Namun satu keputusan masa lalu yang merenggut istrinya dalam kecelakaan tragis menjadi beban yang tak pernah selesai ia tanggung. Rumah megahnya terasa seperti museum yang menyimpan kenangan bisu. Foto-foto sang istri masih tergantung di dinding, mengingatkan pada kehidupan yang pernah ia miliki. Namun setiap kali melihatnya, Revan hanya merasakan kekosongan, kemarahan, dan penyesalan yang membatu. Tragedi kecelakaan itu tak pernah terpecahkan, ada sesuatu yang janggal. Tapi setiap penyelidikan selalu berakhir buntu. Di antara kesunyian itu, hanya satu sosok kecil yang masih membuatnya bertahan. Nara, putrinya yang berusia 5 tahun, namun Nara bukan lagi anak ceria yang pernah ia kenal. Trauma atas kematian ibunya yang disaksikannya secara langsung menyisakan luka dalam yang tak terlihat. Ia semakin pendiam, semakin menutup diri, semakin rapuh. Hari demi hari Revan melihat putrinya duduk di sudut kamar, memeluk lutut dan menatap kosong. Ia jarang makan, jarang tertawa, dan tak lagi menyentuh mainan yang dulu disukainya. Kadang ia terbangun malam-malam, menangis tanpa suara. Suatu pagi pengasuh menemukan sesuatu di buku gambar Nara, halaman kosong, dengan hanya satu kalimat kecil, ditulis dengan tangan gemetar. Aku ingin punya ibu. Revan menatap tulisan itu lama terasa, seperti pukulan yang menghancurkan semua tembok kokoh dalam dirinya. Anak itu bukan hanya kehilangan ibunya, ia kehilangan rasa aman, kehilangan masa kecilnya, dan perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ketika dokter memeriksa keadaan Nara, hasilnya semakin memperparah kecemasan Revan. Trauma psikologisnya memburuk, kondisi mentalnya menurun, dan jika tidak ada figur ibu yang dapat mengisi ruang kosong dalam hidupnya, Nara terancam mengalami gangguan yang jauh lebih serius. Untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Revan merasa benar-benar kalah. Ia tak punya pilihan selain memikirkan sesuatu yang selama ini selalu ia tolak, mencari sosok ibu sambung untuk Nara. Namun, ia tahu satu hal, keputusannya akan mengundang badai baru dalam hidupnya. Keputusan mencari ibu sambung bukan hal yang mudah. Revan menolak semua calon yang diajukan keluarga besar maupun kolega perusahaannya. Kebanyakan datang dengan ambisi dan kepura-puraan. Ia dapat mengenali wajah-wajah yang menginginkan nama besar keluarga. Adiputra lebih dari keinginan tulus membesarkan seorang anak. Hingga suatu hari salah satu staf kepercayaan memperkenalkan seorang guru privat bernama Alia. Kesan pertama tentang Alia bukanlah pesona atau kecantikan yang mencolok, melainkan kesederhanaan dan kehangatan yang memancar alami. Ia hidup dalam tekanan, bekerja keras demi melunasi hutang keluarga, namun hati lembutnya tetap utuh. Ketika Alia pertama kali mengunjungi rumah mewah keluarga Adiputra, ia tampak canggung di tengah kemegahan itu. Namun sesuatu terjadi yang tak pernah Revan lihat pada siapapun. Nara mendekatinya tanpa ragu. Anak itu menyentuh jemari Alia dan menatapnya seolah telah mengenalnya sejak lama. Seolah menemukan sesuatu yang hilang, Revan memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu pada cara Alia menunduk lembut, cara ia membelai rambut Nara dengan ketulusan yang tak dibuat-buat, dan cara ia memperhatikan anak itu tanpa rasa takut, muak, atau pamrih. Sekilas Revan melihat bayangan istrinya bukan dari rupa atau suara, tetapi dari kasih yang sama. Dalam hitungan minggu perubahan pada Nara sangat nyata. Ia mulai makan lebih baik, mulai menyentuh mainannya kembali. Bahkan sesekali menggambar dengan warna-warna yang sebelumnya sudah lama ia tinggalkan. Semua perkembangan itu kembali mencabik hati Revan, membuatnya sadar betapa perlunya sosok seperti Alia dalam hidup putrinya. Namun, kebahagiaan singkat itu diam-diam membangkitkan sesuatu yang gelap. Hasrat lama seseorang yang merasa tergantikan. Nadira, mantan tunangan Revan, adalah wanita yang pernah merusak rumah tangga Revan di masa lalu dengan serangkaian intrik halus yang tak pernah bisa dibuktikan. Ia masih menginginkan status sebagai istri Direktur Adiputra, dan kedatangan Alia menjadi ancaman yang tak bisa ia terima. Di balik senyumnya yang rapuh, Alia tidak tahu bahwa ia telah memasuki arena yang penuh jebakan. Nadira mulai mengamati gerak-geriknya, mencari celah untuk menghancurkannya. Dan Revan yang selalu hidup dalam luka dan ketidakpercayaan, tidak menyadari bahwa badai baru sedang terbentuk, perlahan tetapi mematikan. Nadira tak membutuhkan waktu lama untuk menyusun rencana. Ia tahu bagaimana memainkan opini publik, tahu bagaimana memutarbalikkan fakta, dan tahu kelemahan terbesar Revan. Trauma masa lalunya membuatnya sulit mempercayai siapapun. Ia memulai serangannya dengan memfitnah Alia sebagai wanita bayaran yang menjual kasih sayang demi uang. Dalam hitungan hari, foto-foto palsu mulai beredar. Foto editan yang menggambarkan Alia sebagai wanita yang kasar, menarik tangan Nara dengan paksa, memarahi anak kecil lain,
dan berdiri di depan pria-pria yang tak pernah ia kenal. Semua tampak begitu meyakinkan. Nadira menyuap wartawan menjadikan nama Alia buah bibir media murahan. Berita-berita itu mulai menyusup ke lingkungan rumah mewah keluarga Adiputra. Para staf yang sebelumnya ramah, perlahan berubah menjadi dingin. Mereka memandang Alia dengan curiga, menyebutnya perusak rumah tangga, pemburu harta, dan pembohong yang licik. Revan membaca laporan itu dengan hati yang berperang. Setengah dirinya ingin percaya pada perubahan positif yang dibawa Alia kepada Nara. Namun setengah lainnya kembali diisi ketakutan lama. Ketakutan disakiti, dikhianati, dan dimanfaatkan. Ia menahan diri untuk tidak menegur Alia, tetapi jarak di antara mereka semakin melebar. Hatinya yang rapuh membuatnya melihat Alia sebagai kemungkinan ancaman. Tanpa sepengetahuan mereka, tekanan dan penghinaan itu mulai memengaruhi Alia. Ia merasakan tatapan sinis kemanapun ia melangkah. Ia merasakan bisikan-bisikan di belakangnya. Namun ia tetap bertahan, demi Nara satu-satunya alasan yang membuatnya menahan rasa hancur. Nadira melanjutkan sabotasenya ke tahap berikutnya. Ia menyuruh seseorang membuntuti Alia, memotret setiap gerakannya, memelintir potret itu menjadi bukti palsu. Tidak cukup sampai di situ. Ia membayar seseorang untuk menakut-nakuti Alia dengan cara mencegatnya di jalan pulang, mengirim ancaman anonim, dan menyebarkan kabar bahwa Alia menyimpan masa lalu, kelam yang tidak pernah ada. Ketika Revan mulai mencurigai hal-hal kecil yang tak masuk akal, Nadira tersenyum puas. Ia tahu waktu yang tepat untuk menusukkan racun terakhir. Ia hanya menunggu sedikit lagi, momen ketika Revan akan benar-benar meragukan Alia, dan ketika itu terjadi, rencana Nadira untuk menghancurkan kehidupan wanita miskin itu akan dimulai sepenuhnya. Alia semakin tenggelam dalam lingkaran fitnah yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah megah itu setiap langkahnya terasa seperti melewati medan perang. Para staf yang dulu memanggilnya dengan ramah, kini memperlakukannya seolah ia hama yang menyusup ke kehidupan keluarga Adiputra. Mereka menatapnya dengan sinis, membicarakannya ketika ia lewat, dan menolak membantu saat ia kewalahan mengurus kebutuhan Nara. Namun Alia tetap bertahan, karena hanya keberadaannya yang mampu membuat Nara tersenyum. Gadis kecil itu semakin menunjukkan ketergantungan emosional pada Alia. Sesuatu yang membuat Nadira diliputi amarah mendidih. Nadira menganggap semua itu sebagai ancaman langsung terhadap ambisinya menjadi Nyonya Adiputra. Ia lalu menaikkan level permainannya. Ia mendatangi seorang fotografer bayaran, memesan rangkaian foto editan baru yang jauh lebih mengerikan, gambar yang memperlihatkan Alia sedang memukul seorang anak kecil, menyeret Nara dengan brutal, dan bahkan mencuri barang-barang pribadi keluarga Adiputra. Meski semuanya palsu, Nadira menyusun cerita dengan detail yang menyeramkan, membuatnya tampak nyaris nyata. Foto-foto itu disebar secara anonim ke kalangan ibu-ibu sosialita, kemudian sampai ke telinga orang tua staf di rumah besar itu. Mereka mempercayainya tanpa pertanyaan. Tekanan semakin meningkat, dan Alia mulai merasa dirinya tidak diinginkan dimanapun ia berada. Setiap hari terasa seperti pertarungan antara bertahan atau pergi. Revan yang diam-diam memperhatikan perubahan dalam rumahnya semakin dilanda kebingungan. Ia melihat sisi tulus Alia, tapi berita-berita di luar sana terus menampilkan citra sebaliknya. Trauma masa lalunya membuatnya takut mengambil keputusan yang salah. Ketakutan itu justru membuatnya semakin jauh dari kenyataan. Nadira yang melihat keraguan Revan menyusun rencana berikutnya. Ia memerintahkan seseorang untuk menabrak Alia, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menakut-nakuti agar Alia menjauh dari keluarga Adiputra. Pada suatu malam ketika Alia berjalan pulang dari rumah Revan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju dirinya. Lampu menyilaukan, suara rem menggeram, dan tubuh Alia terhempas keras ke aspal. Meski beruntung tidak mengalami luka fatal, insiden itu meninggalkan memar-memar yang tidak mudah hilang. Rasa takutnya semakin dalam, namun ia tetap tidak meninggalkan Nara. Luka itu menjadi saksi bisu bahwa ada kekuatan besar yang ingin menyingkirkannya. Dan bagi Nadira, itu baru permulaan. Alia kembali bekerja, meski tubuhnya penuh memar. Revan melihat bekas luka di lengan dan pinggangnya, namun Alia hanya mengatakan bahwa ia terjatuh. Revan tidak memaksanya menjelaskan, tetapi hatinya terasa aneh. Ada bagian dirinya yang ingin melindungi wanita itu. Namun ia menolak mengakuinya. Nara justru menjadi lebih lengket pada Alia setelah insiden itu. Gadis kecil itu menolak tidur tanpa Alia di dekatnya. Ia menolak makan tanpa Alia yang menyuapinya. Ia bahkan mulai menggambar sosok Alia berdiri di samping gambar ibu kandungnya. Revan melihat semua itu, dan merasa dunia mulai bergerak ke arah yang tak bisa ia kendalikan. Situasi itu mendorong Nadira untuk mempercepat rencananya. Jika Alia dibiarkan lebih lama, ia khawatir Revan akan benar-benar memihak wanita itu. Oleh sebab itu, ia merancang jebakan paling busuk, sesuatu yang sulit dibantah, sulit dijelaskan, dan mampu menghancurkan reputasi Alia selamanya.
Ia menyuruh 2 orang anak buahnya menculik Nara untuk sementara waktu. Bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menciptakan drama. Setelah itu para anak buah tersebut akan menaruh Nara di sebuah lokasi tertentu dan mengatur agar Alia seolah menjadi pelakunya. Nadira juga menempatkan barang-barang milik Nara pita rambut, boneka kecil, selembar baju tidur ke dalam tas Alia tanpa sepengetahuannya. Semua itu akan menjadi bukti yang menjatuhkan. Ketika semua persiapan selesai, Nadira hanya menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa jika Nara hilang, walau hanya beberapa jam, Revan akan kehilangan kontrol dan panik. Trauma kehilangan istrinya di masa lalu akan kembali menghantuinya, membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Dan ketika saat itu tiba, Alia tidak akan memiliki siapapun yang membelanya. Hari itu, rumah besar keluarga Diputra berubah menjadi lautan kegaduhan. Para staf berlari-lari panik, semua kamera keamanan dipantau, dan setiap sudut rumah diperiksa. Nara menghilang, tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tidak ada jejak yang bisa diikuti. Revan merasakan dunia runtuh untuk kedua kalinya. Trauma lama menyergap seluruh tubuhnya, membuat pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak terucapkan. Ketika pencarian semakin intens, Nadira menarik perhatian semua orang ke arah yang ia inginkan. Ia mengarahkan para staf untuk memeriksa barang-barang pribadi Alia. Dan saat mereka membongkar tasnya, temuan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Di dalam tas itu terdapat barang-barang milik Nara pita rambut, boneka kecil, sepotong pakaian anak yang tampak seperti bukti jelas bahwa Alia berusaha membawa Nara pergi secara diam-diam. Staf rumah segera menyeret Alia keluar, menuduhnya sebagai penculik, perusak, dan pembohong besar. Ia tidak diberi kesempatan menjelaskan, tidak diberi ruang untuk bernapas. Alia hanya bisa berpegangan pada pintu, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, tangan-tangan kasar mendorongnya tanpa belas kasihan. Revan muncul dengan wajah gelap. Emosi dan trauma bercampur, membuatnya tidak mampu membedakan mana kenyataan, mana manipulasi. Ia melihat barang-barang itu dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, rasa percaya yang perlahan tumbuh justru hancur. Alia diseret keluar rumah di tengah hinaan. Para staf mencaci makinya tanpa ampun. Mereka menyebutnya wanita murahan, pencuri kasih sayang, dan ancaman bagi keluarga. Revan hanya berdiri membeku, membiarkan semuanya terjadi karena pikirannya telah dikuasai ketakutan terbesarnya kehilangan putrinya. Nara akhirnya ditemukan tak jauh dari area rumah, ditinggalkan di taman umum sesuai rencana Nadira. Anak itu dalam keadaan menangis, hebat, pucat, dan ketakutan. Ketika dibawa kembali ke rumah, yang pertama ia cari bukan ayahnya, bukan pengasuh, tetapi Alia, wanita yang saat itu sedang diusir secara brutal. Melihat Alia tak terlihat dimanapun, Nara menangis tak terkendali. Tubuh kecilnya menggigil hebat. Trauma lamanya bangkit lagi, jauh lebih kuat. Dalam hitungan jam, kondisi Nara memburuk. Dokter menyatakan bahwa stres ekstrem telah memicu respons yang mengancam mental dan fisiknya. Dan di tengah tangisannya yang melemah, Nara hanya mampu memanggil satu nama lirih. Nama yang membuat Revan membeku seperti terkena petir. Nama yang membuatnya sadar bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nama itu adalah Alia. Revan berdiri terpaku di samping ranjang rumah sakit, melihat tubuh kecil Nara terbaring lemah. Alat-alat monitor berdenting pelan, namun bagi Revan, bunyinya bagai gemuruh yang menghantam jantungnya. Dokter mengatakan bahwa Nara mengalami serangan stres ekstrem yang memicu gangguan pernapasan dan psikis. Anak itu terjebak di antara trauma lama dan ketakutan baru. Saat tubuh Nara menggigil, kelopak matanya bergerak pelan, dan satu-satunya nama yang keluar dari bibir pucatnya adalah nama Alia. Seruan lemah itu menghantam Revan seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Seluruh rangkaian kejadian yang menimpa Alia berputar kembali dalam pikirannya. Fitnah, pandangan curiga, foto-foto palsu, hingga saat Alia diseret keluar tanpa ia melakukan apapun untuk mencegahnya. Untuk pertama kalinya setelah kematian istrinya, Revan merasakan rasa bersalah yang membuatnya sulit bernapas. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan seorang wanita tak bersalah dihancurkan di hadapan matanya. Dan yang lebih buruk, ia melakukannya saat wanita itu justru menjadi satu-satunya cahaya dalam hidup putrinya ketika malam turun. Revan memerintahkan seluruh pengawal dan tim internal perusahaan untuk mencari Alia. Namun pencarian itu tidak mudah. Alia menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Tekanan dari Nadira diam-diam memaksa Alia menjauh, dan ancaman-ancaman yang diterimanya membuatnya takut muncul ke tempat umum. Setiap laporan yang masuk membuat Revan semakin gelisah. Alia tidak ditemukan di rumah kosnya, tidak di tempat kerjanya, tidak di rumah keluarganya. Bahkan tetangga-tetangganya tidak tahu kemana ia pergi. Revan merasa seperti sedang mengejar seseorang yang ia biarkan terluka
hingga memilih melarikan diri. Nara kembali memanggil nama Alia dalam tidur gelisahnya. Teriakannya membuat Revan mengerti satu hal. Jika ia tidak menemukan Alia, ia mungkin akan kehilangan putrinya untuk kedua kalinya, bukan secara fisik, tapi jiwa dan mentalnya. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Revan bertekad mempertaruhkan segalanya untuk satu orang. Alia. Sementara Revan mencari Alia, Nadira mulai diliputi rasa kemenangan. Ia merasa usahanya berhasil. Alia sudah hancur reputasinya, diusir, dan mungkin tidak akan berani kembali. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Beberapa staf mulai gelisah setelah mendengar kondisi Nara yang semakin parah. Mereka mulai mempertanyakan apakah tuduhan terhadap Alia benar. Seorang pengawal yang terlibat dalam pencarian Nara juga mulai curiga. Ia merasa lokasi ditemukannya Nara terlalu kebetulan dan terkesan diatur. Ia pun diam-diam mengecek rekaman CCTV di sekitar taman tempat Nara ditinggalkan. Dari rekaman itu, ia melihat seseorang berpakaian hitam menurunkan Nara dari mobil asing, lalu pergi tanpa identitas. Ketika rekaman itu sampai ke Revan, ia merasakan darahnya berhenti mengalir. Rekaman itu bukan sekadar bukti, itu adalah hantaman yang membangunkan sisi dirinya yang selama ini tertidur, sisi yang penuh amarah dan determinasi. Revan mulai menyadari bahwa Alia telah dijadikan kambing hitam. Kemudian potongan-potongan lainnya menyusul, laporan tentang mobil yang menabrak Alia, foto-foto editan yang kini dianalisis ulang oleh tim ahli perusahaan, dan jejak transaksi mencurigakan yang mengarah pada seorang wartawan murahan yang dikenal memiliki hubungan dengan Nadira. Semua benang merah itu perlahan mengarah pada satu nama, Nadira. Revan memejamkan mata saat menyadarinya. Trauma masa lalunya bergetar kembali. Ia teringat bagaimana rumah tangganya dahulu hancur karena intrik seseorang. Ia ingat bagaimana istrinya pernah menceritakan tekanan halus dari seseorang yang berusaha masuk ke hidup mereka. Dan ketika nama Nadira kembali muncul, Revan sadar bahwa semua bencana tidak lahir secara tiba-tiba. Ada tangan yang membentuknya sejak lama. Tangan yang kini kembali merusak hidupnya dan hampir merenggut anaknya. Sementara itu, Alia berada di sebuah rumah kecil tua di pinggiran kota tempat ia bersembunyi setelah mendapat ancaman terakhir. Ia tidak tahu bahwa nama baiknya mulai terbebaskan sedikit demi sedikit, atau bahwa seseorang sedang mencarinya dengan putus asa. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus tetap tak terlihat. Demi menjaga dirinya tetap hidup, Revan terus mencari hingga hari berganti malam. Jalanan kota mulai terasa lebih gelap dari biasanya. Ia mendatangi setiap tempat yang pernah Alia kunjungi, setiap orang yang pernah mengenalnya, dan setiap titik yang mungkin ia singgahi. Ia mengemudi sendiri tanpa pengawal, seolah mengabaikan status dan keselamatannya hingga larut malam. Ia menemukan sesuatu, seorang pedagang kecil di dekat taman kota mengenali foto Alia. Pedagang itu mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang wanita dengan luka-luka kecil membeli makanan murah beberapa hari lalu. Bahkan, pedagang itu menyebutkan arah tempat Alia berjalan menuju daerah kumuh yang hampir tak pernah dipijak orang-orang berada. Dengan informasi itu, Revan akhirnya tiba di sebuah gang sempit yang sunyi. Lampu-lampu temaram menggantung, dan aroma lembab memenuhi udara. Di salah satu rumah kecil yang nyaris roboh, ia melihat cahaya samar. Pedagang itu mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang wanita dengan luka-luka kecil membeli makanan murah beberapa hari lalu. Bahkan pedagang itu menyebutkan arah tempat Alia berjalan menuju daerah kumuh yang hampir tak pernah dipijak orang-orang berada. Dengan informasi itu, Revan akhirnya tiba di sebuah gang sempit yang sunyi. Lampu-lampu temaram menggantung, dan aroma lembab memenuhi udara. Di salah satu rumah kecil yang nyaris roboh, ia melihat cahaya samar. Di dalam Alia sedang duduk memegang lututnya, tubuhnya meringkuk ketakutan. Ia masih menyimpan memar-memar lama, dan wajahnya tampak pucat. Ia tidak mendengar langkah Revan mendekat, karena pikirannya dipenuhi kecemasan bahwa suatu hari, seseorang akan kembali mencari dirinya untuk melukai. Ketika pintu rumah kecil itu terbuka, Alia tersentak dan tubuhnya gemetar hebat. Ia bersiap lari, namun tidak memiliki tenaga. Revan memandangnya selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup. Di hadapannya, berdiri wanita yang ia sakiti, wanita yang ia biarkan dihina, wanita yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Penyesalan yang menghantamnya begitu dalam, membuat dada Revan terasa seolah pecah. Ada amarah pada dirinya sendiri, pada Nadira, pada semua orang yang berperan dalam menghancurkan wanita tak bersalah ini. Namun lebih dari itu, ia merasakan ketakutan. Ketakutan bahwa ia datang terlambat. Alia menatap Revan tanpa suara. Dalam tatapannya ada luka, ketidakpercayaan, ketakutan, dan kehilangan. Revan menyadari bahwa kata-kata apapun tidak cukup untuk menghapus apa yang telah terjadi. Namun ia juga tahu,
satu hal, ia tidak akan pergi tanpa membawa Alia pulang. Karena Nara membutuhkan wanita itu. Dan karena untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Revan merasa hatinya berdetak untuk seseorang lagi, wanita yang kini berdiri di hadapannya dalam keadaan paling rapuh. Revan akhirnya berhasil meyakinkan Alia untuk kembali bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ia membawa bukti-bukti yang membongkar kebohongan Nadira. Ia menunjukkan rekaman CCTV, foto-foto asli sebelum diedit, serta bukti transaksi yang mengarah pada wartawan bayaran. Perlahan, bayangan kebingungan Alia mulai digantikan rasa terkejut mendalam. Malam itu, Revan kembali menghidupkan penyelidikan lama tentang kecelakaan istrinya. Ia menugaskan tim internal untuk membuka kembali berkas-berkas yang dulu dianggap buntu. Dan dari investigasi ulang itu, fakta mengerikan muncul ke permukaan. Kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya bukan sekadar tragedi. Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa mobil sang istri telah disabotase, remnya dilonggarkan, dan jejak transaksi pada bengkel tertentu mengarah pada satu nama yang memesan pekerjaan itu melalui orang ketiga. Nadira. Motifnya sederhana, namun keji. Ia ingin membuat diri Revan jatuh pada ketergantungan dan kesepian, agar ia lebih mudah masuk ke dalam hidupnya. Namun kecelakaan itu berubah menjadi tragedi besar yang tak pernah ia rencanakan sepenuhnya. Nadira berharap Revan akan melemah dan mencari pelarian. Ia tidak menyangka justru trauma itu membuat Revan menjauh darinya selamanya. Ketika seluruh bukti terkumpul, Revan memutuskan satu hal. Ia harus membongkar semuanya, menghentikan Nadira sebelum ia menghancurkan lebih banyak nyawa. Namun sebelum Revan melangkah, sesuatu terjadi. Nara terbangun di rumah sakit, menjerit lemah sambil memanggil nama Alia. Tubuh kecil itu gemetar hebat, seolah ketakutan akan ditinggalkan lagi. Tangisnya memecah sunyi malam, membuat Alia tersentak dan berlari menghampirinya. Ketika Alia memeluknya, Nara akhirnya tenang untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan dimulai. Dan saat Revan melihat pemandangan itu, ia tahu satu hal. Kehidupannya tidak akan pernah kembali seperti semula. Kebenaran telah terungkap. Nadira harus dihadapi. Dan Alia, wanita yang ia sakiti, adalah bagian dari masa depan yang ingin ia lindungi.